Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Maju di depan, si kosong tadi nah. Ayo maju. Ya, apa dami? Ibu yang ngalah. Maju. Takut pengen. Maju mudah-mudahan. Satu lagi. Al-Bandari. Kalau ada bahasa aku lagi buru فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jemaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Melanjutkan bacaan kita masih pada pembahasan tentang keutamaan azan. Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pada halaman 18. Ya, baris ke-9 dari atas. Wa qala An-Nawawi fil Adhkar. 9 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala An-Nawawi fil Adhkar. Idza sami'a al-mu'adzin aw al-muqim wa huwa yusalli wa lam yujibhu fis shalah, fa idza salima minha ajabahu kama yujibuhu man la yusalli, falau ajabahu fis shalah kuriha wa lam tubtil salatahu, wa hakadha idza sami'ahu wa huwa 'ala al-khala la yujibuhu fil hal, fa idza kharaja ajabahu,
Fa amma idza kana yaqra'ul Qur'an aw yasbahu aw yaqra'u hadisan aw ilman akhar aw ghairu dzalik fa innahu yaqta'u jami'a hadza wa yujibul mu'adzin thumma ya'udu ila ma kana fihi li'anna al-ijabata tafutu wa ma huwa fihi la yafut ghaliban wa haitsu lam yatabi'ahu hatta faragha al-mu'adzin yustahabbu an yatadaraka al-mutaba'ah ma lam yutil al-fasl qala yatil. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi fil Azkar, dalam kitab Al-Azkar, idza sami'al muadzin, ya, apabila seseorang mendengar apa? Seruan azan, ya, awil mukim atau seruan iqamah, ya, ada orang azan atau dengan orang iqamah, ya, betul. Apa kata Imam Nawawi, ya, wa huwa yusalli, sedangkan dia sedang melakukan sholat. Nah ini gimana nih? Dia lagi sholat, tapi dia dengar ada orang mengumandangkan azan atau mengumandangkan iqamah. Ya, kata Imam Nawawi, lam yujibhu bis shalah. Ya, saat dia sedang sholat jangan dijawab. Meskipun suara azan dia dengar atau suara orang iqamah dia dengar, ya, yang jawab. Kenapa? Karena kita lagi dalam keadaan sholat, ya, tuh. Nah, kalau ibu jawab boleh nggak? Ya udah, kita ngomong namanya dah, ngomong batal. Boleh, tapi makruh. Boleh aja, cuma makruh. Meskipun kita lagi dalam keadaan sholat, ya, nanti ada keterangan di bawah nih, ya, tuh. Fa idza salima minha, apabila telah mengucapkan salam atau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ajabahu kama yujibu, ya, baru dia menjawab seperti menjawabnya man la yusalli, orang yang tidak dalam keadaan sholat. Ya, kalau kita lagi kayak gini nih Bu, soalnya lagi diem, ngapain, lagi masak, orang azan jawab nggak? Jawab banget. Jawab, ya. Lagi jalan-jalan piknik ada orang azan dengar azan. Jawabnya nggak fokus nggak, asal jawab. Sambil naik mobil, ya. Sambil jalan-jalan. Ngobrol terusin ngobrol itu. Ada lagi yang lucu, orang lagi ngaji, suara azan berhenti, ini ngobrol. Iya, bisa dijawabin ya. Ngaji jadi berhenti, tapi ngobrolnya dikerjain. Ibu-ibu kan? Enggak, bukan ibu-ibu sini, bukan. Ibu sono seberang kalenan. Ibu seberang kalenan sono. Ya, ini nggak ada. Jangan. Berhenti dulu. Ya. Allah tidak menjadikan kepada manusia itu ada dua hati. Iya, pikiran juga doang. Ya. Coba ibu kalau pengen ngebelain diri biar lakinya nggak kawin lagi, bilang gitu tuh. Allah nggak jadiin dua hati kepada setiap orang gitu. Kalau terbagi dua hatinya boleh. Nggak bisa. Dibagi dua. Iya. Ya. Tuh jawaban yang paling pas tuh Bu. Enggak ada yang ngomong gitu. Bacain aja ayat tadi. Nah, ja'alallahu lirrajuli fi qalbayni. Allah tidak menjadikan kepada seorang itu dua hati. Jadi kalau hati dibagi dua jadi apa ya? Oh, digoreng kak, digoreng. Pisang goreng tanduk panjang. Doyan atau habis kita makan kan? Dibagi dua jadi apa? Oh, tuh ya.
Jadi kalau kita lagi sholat ya sebaiknya jangan dijawab. Tapi kalau kita udah selesai sholat atau udah mengucap salam baru kita jawab seperti menjawab orang yang tidak dalam keadaan sholat. Nah, nih. Falau ajabahu fi shalah, apabila dia menjawab sedangkan dia dalam melakukan sholat, kulihalahu, itu hukumnya dimakruhkan. Walam itu betul sholat, tapi sholatnya kagak batal. Oh. Ya, mendingan yang mana nih? Mendingan jawab. Ya, daripada kita jawab tapi digedek sama Allah. Ya, mendingan kita diem aja dah. Ya, mendingan kita fokus kepada suatu ibadah yang lagi kita apain? Kerjain. Apa itu? Sholat. Ya, itu. Wa hakadza idza sami'ahu wa huwa 'alal khala. Demikian pula apabila seseorang mendengar azan berkumandang atau qamah, ya, wa huwa 'ala al-khala, sedangkan dia sedang berada di mana? WC. Toilet. Ya. Ngapain aja itu? Ya, bolehkah kita jawab nih? Ya. La yujibu fil hal. Enggak boleh dia menjawab saat dia berada dalam jangan juga. Oh, di kamar mandi orang nyuir aja nggak boleh nyuir. Nggak boleh. Sekarang orang laki nggak nyuir tapi dia ngerokok. Boleh kali Sat. Siapa bilang boleh? Kali siapa kan sampai Orang laki banyak tuh Bu, kalau lagi berak pada ngapain? rokok. Jadi hitungan dia nongkrong dihitung ame habis 2 batang atau 1 batang dia rokok. Kalau Amin tuh Sat dibawa majalah Tempo. Ngapain? Buat jabalah bawa majalah gampang lah. Ya, jangan. Udah kita fokus sama kerjaan kita aja dulu dah. Repot banget nih bawa kita repot banget. Majalah. Ya. Jangan dah. Kita nyanyi aja jangan, makruh hukumnya. Nyanyi nggak boleh Sat. Nggak boleh. Suka nyanyi Sat. Ya, nggak fokus. Ya. Yang paling enak Bu, ngapa-ngapain kita fokus. Ya, nongkrong sampai fokus itu. Ikhlas tadi. Ikhlas. Ya. Tuh. Jangan fokus yang lain. Gini Sat, kalau dalam dulu kan jamban ya, dulu namanya jamban itu ya. Kan dia ke atas. Ya Allah, di situ ada makhluk yang kita nggak kenal. Allah di situ besar. Itu menghayal itu boleh? Boleh. Itu bangga orang tahu Pas kita menghayal-hayal sih, yang hayal yang kosong nggak apa-apa ya. Ya, yang hayal yang selalu. Ada orang gitu. Ya, jadi pokoknya kita tenang aja dah, fokus dah, ya. Ya orang manggil aja kita di kamar mandi jangan kita jawab. Gitu ya. Nanti kita lagi di mana? Kamar mandi dia sholat, dia sholat. Kadang orang nggak ngerti juga kan. Ya. Manggil, nggak suka. Ya. Bilang aja atau ketok pintu. Itu dah, ya. Ya, itu namanya pendidikan. Taruhlah di situ dulu. Ya, jadi jangan dijawab kalau dia sedang berada di mana? WC atau kamar mandi. Ya, fil hal saat dia ada di kamar mandi. Fa idza kharaja, ya, apabila dia sudah keluar ajabahu. Boleh enggak dijawab? Boleh. Meskipun azannya sudah selesai. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, syada la ilaha illallah, syada la ilaha illallah, syada Muhammadur rasulullah. La haula wala quwwata illa billah, la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu Sabar. Ya, tapi banyak gak yang ngerjain gini, Bu? Enggak ada, jarang. Ambil pengorengan di ngoretan. Ya, gogah ngapain? Udah habis. Gue denger aja gue jarang out kan. Enggak saat. Ya enggak begitu, Bang. Enggak. Ya. Juga dah. Tuh, baik.
Fa amma idza kana yaqra'ul Qur'an. Ya. Adapun apabila dia sedang membaca Al-Qur'an, au yasbahu atau dia sedang bertasbih, au yaqra'u hadisan atau lagi baca hadis, au ilman akhar atau lagi belajar ilmu yang lainnya, au ghairu dzalik artinya fa innahu ya yaqta'u jami' hadza. Itu semua aktivitas yang lakuin itu berhenti. Baca Quran ke, baca hadis ke, atau belajar ilmu fikih ke, atau tasawuf ke, atau belajar ilmu apapun, kita dengar suara azan, Diam dulu. ya diam dulu. Nah sekarang ada yang nanya, Ustaz, apakah azan mau sholat, apa orang azan mau pergi haji atau umroh? Ya pokoknya azan lah. Ayo, atau semua azan? Semua azan lah. Azan kan sama. Azan ketika panggilan sholat aja. Oh gitu. Ya, itu kalau ada orang umroh, kita lagi ngaji benci. Mau berangkat umroh, Kita dengar di kuping azan. ya. Jadi saat ada panggilan azan sholat, ya, itu kan nida'un hak, panggilan ya menuju atau panggilan suatu kebenaran. Tuh. Kalau azannya Inabah, Aliyah, Banyak yang itu. mana yang kita wajib Semua. Yang pertama yang kita dengar, Semua. ya, yang pertama kita dengar, ya, yang dekat dengan kita, yang kita dengar pokoknya. Duluan. Istiqomah bunyi berhenti. Ini udah setengah. Iya. Lagi sini. Sadar Ali azan, Kristen Islam. Ya. Separuh-separuh. bukan yang paling dekat dengan kita teman. Yang pertama kali kita dengar. Tapi kita memakai waktu untuk sholat yang paling dekat sama kita. Ya. Kok puasa jangan sembarangan kita teratur. Ya. Jadi kalau kita nyautin atau jawab semua, ya azan yang kita dengar nggak bisa habisnya kita. Iya. Bisa jadi kayak di Alinabah ada taklim. Ya, azan isyanya kan dimundurin. Ya. Kita jawab lagi boleh nggak? Ya boleh aja sih. Ya. Ya, tapi keharusan yang harus kita udah jawab udah kita laksanain. Ya, hitung-hitung nambah pahala dah. Ya, bukan nggak boleh kita jawab, boleh nggak? Boleh. Ya, tapi yang semestinya itu udah kita lakuin dulu pas waktu masuk waktu apa ya? Orang kita dengar orang azan kita jawab. Ya, itu Bu. Jadi baca Quran aja kita harus berhenti, apalagi ngobrol. Iya. Ya, Ngobrolnya yang paling enak memang ngobrol Bu. Ya, apalagi berhenti. Oke terus. kalau sholat azan yang patokannya dekat dengan kita. Kalau taklim kita biasa malam Jumat kan lewatin waktu sholat isya tuh. Nah kan antar azan gitu. Jadi azan pertama aja Yang pertama kali kita dengar itu yang kita jawab dulu. Ya. Tapi tadi saya katakan bukan berarti kita udah dengar azan satu yang berikutnya kita nggak boleh jawab, boleh aja. Kalau memang memungkinkan dan tidak akan mengganggu aktivitas kita yang lainnya. Ya. Kalau di masjid Inabah kan agak lambat tuh. HP duluan yang bunyi. Ya. Ngomong di HP dah. Jangan pakai HP kita. Yang langsung tetap. Ya. Kenapa? Karena ya posisi keberadaan kita itu nggak akan jauh dari masjid kecuali kalau orang yang tinggal jauh dari masjid. Bisa jadi dia pakai patokan mungkin HP-nya. Ya, kondisi kita kan rumah kita nggak ada yang jauh dari masjid nih Bu. Masjid dekat, mushola dekat. Ya, ibarat kata meskipun dia nggak pakai speaker, kalau dia naik ke atas menara juga dia azan kedengeran. Ya, itu. Kalau di musola azan dulu dah, dengerin dulu masjid, baru musola. Jadi patokannya masjid. Masjid aja dah yang duluanan. Nah, maksudnya jangan duluin masjid kalau musola gitu. Kalau masjid ini nggak azan-azan, jangan begitu juga. Jangan. Masuk waktu. Udah masuk waktu, pokoknya azan. Ya, jam 12 lewat 10, Alinabah belum azan, jangan dulu, ntar nungguin aja.
Puasa aja lucu. Lagi yang puasa lucu. Diminum dulu. Iya. Ya kalau giliran nyaur untung kita. Ya kalau nyaur untung kita. Kenapa? Subuhnya lamaan. Nah, pas buka rugi bagi belakangan. Iya. Orang di mana-mana azan jam 6 kurang 5, si Alina baru jam 6 lewat 5. Buka puasa dulu. Kadang-kadang ini lagi ya. Kenyang duluan. Ayo. Bukan dulu dia azannya. Jangan, kita nggak bisa patokan kayak gitu. Ya, kita patokan kita adalah masuk waktu atau belum masuk waktunya. Kalau emang udah jelas masuk waktu, tanpa harus menunggu. Ya, beda halnya Bu, keputusan-keputusan yang memang di luar pengetahuan kita. Contoh penentuan awal Ramadan atau akhir Ramadan. Kita kan nggak bisa tuh nentuin sendiri karena kita orang awam. Ya, kalau dulu masih ada Al Habib Ali Kuitang, itu patokan kita ke sana. Ya, selanjutnya Asy-Syafi'iyah dulu menjadiin patokan. Ya, sekarang nggak begitu. Kenapa? Teknologi udah canggih. Ya, udah kita punya keyakinan masing-masing, tapi kita juga punya yang kita jadikan sebagai ikutan kita. Siapa? Para ulama kita. Ya, jangan kita berbuat. Ngapain Bu? Saya bilang kan kita fanatik sama guru juga nggak boleh. Ya, nggak? Itu dong nyari guru Atau doang atau iya gitu dah. Benar-benar inilah lebay berlebihan kepada gurunya, jangan juga. Ya, kan saya bilang kita fanatik hanya dua, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ibu-ibu fanatik sama suaminya boleh gak? Boleh. Ah, boleh. Ya, nggak boleh. Nabi bilang kan, ahbib habibaka hawnan ma. Ya, cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Karena boleh jadi orang yang kamu cintai akan menjadi musuh kamu. Bisa jadi gak? Bisa. Tapi Nabi nggak akan pernah menjadi musuh kita. Allah nggak akan pernah menjadi musuh kita. Ya, wa baghidaka yawman ma. Sebaliknya, bencilah orang sekedarnya saja. Asa an yakuna habibaka yawman ma. Karena boleh jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Ya, ibu-ibu, maaf ya, yang janda kalau ada laki pengen jangan dimaki-maki. Di depan biarin aja. Hak seorang laki-laki demen namanya perempuan. Ya, apa lu ngacak lu demen nama gue? Mau lu siapa? Jangan. Sok banget gitu. Ya. Jangan biarin aja. Ya, manusiawi Bu, laki demen namanya perempuan daripada demen perempuan sama perempuan. Laki sama laki adu pedang. Ya, ada laki sama perempuan. Jawabnya, ya jawabnya jangan kita yang jawab dah. Ya, orang tua kita kalau masih banyak orang tua. Ya, sekarang yang banyak nih Bu, maaf ya. Ada orang paham kalau janda nikah nggak perlu pakai wali katanya, benar nggak? Benar nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh Bu. Hadisnya jelas, ayyuma mar'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batil. Perempuan mana aja yang menikah tanpa ada wali, izin wali, maka nikahnya batal. Kalau batal sah enggak? Enggak sah. Ya, nikah enggak sah, tetap dijalanin di hubungan badan, namanya apa? Zina. Ya. Tuh, banyak Bu. Udah ngelakuin baru ngomong. Nggak ada Ustaz mana nikah sama janda terus nggak pakai wali, walinya ada nggak? Ada cuma nggak kasih tahu, takut tadi larang katanya. Mending janda yang punya bini, punya laki Ustaz kawin. Astaga, punya laki ya, lumayan lah gitu. Punya laki dikawin. Ada yang begitu? Tahu. Itu dia bermazhab Imam Panji Gumilang. Zaitun. Ya. Mazhabnya kan dia begitu Bu. Ya, kita boleh tukeran bini atau boleh tukeran pasangan. Ya, tukeran aja kita. Menang banyak ya. Kalau Syiah lebih dari Syiah kali itu. Ya, kalau Syiah kan sifatnya nikah muaqqad atau nikah ya sementara, nikah mut'ah.
Ya, itu jelas itu nggak boleh, haram nikah mut'ah atau nikah sementara. Ya, kayak saya nanti ada tugas dakwah di mana, di Papua contohnya. Nikah di sana. Saya kawin dengan perempuan Papua yang cakep. Cuma sebatas saya selama masih ada di Papua aja. Boleh gak? Nggak boleh. Iya, kalau mau nikah ya nikah. Ya, nggak boleh dibatasin waktu. Jangan. Ya, itu namanya mazhab Syiah tuh. Kalau modelnya tuh swinger namanya, itu pasangan. Tapi kalau ada Syiah juga emang ada suatu malam yang Ada juga. gitu, buat semua terus. Dan juga itu kalau gue pulang ke Jakarta lagi gue cari Ya, sekarang Bu makanya kita ngeri banget Bu. Ya, kan pernah saya bilang ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustaz emang benar katanya seorang wanita boleh punya laki lebih dari satu? Ada yang nanya begitu, berarti selama ini paham boleh. Iya. Itu kan? Itu kira-kira orang ngaji BKK tuh? Enggak ada. Ya. Bodoh. Didengar orang ngaji tapi dia kagak datang, dia kagak dengerin. Dia nggak punya agama kan? Ya. Orang Islam, kita nggak bicara orang kafir, orang Islam ini yang nanya. Ya, pakai jilbab emak-emak lagi. Ya Allah. Ya, emang benar berarti dia udah ya, tahu udah yang pernah terjadi. Kalau perempuan ya jadi istri saat kedua ketiga namanya kan laki itu apa? Poligami. Ya, kalau perempuan punya laki dua namanya apaan? Kalau perempuan kan namanya dimadu, kalau laki dia apa? Dipadu. Iya, perempuan dimadu, laki dipadu. Ya. Ya ada Bu, perempuan lakinya banyak. Ya, perempuan yang keliling ya, bukan lakinya. Kalau dulu katanya kan gayung maranin tempayan. Kalau sekarang tempayan maranin gayung. Tempayannya berat satu jalan tempayan jalan kayak maranin gayung itu. Aduh. Balik lagi ke zaman Ya. jahiliyah dong. Baik. Lebih dahsyat dari jahiliyah. Ya Allah. Ya, kalau jahiliyah dulu hanya sebatas akidah mereka yang nggak benar. Ya, tapi orang-orang sekarang bukan hanya akidah, moral, ya, akhlak, ekonomi semua, ya, jabatan kayak orang-orang jahiliyah semua udah. Ya. Tuh, zamannya memang udah nggak ada. Tapi apanya? Pemahamannya, warisannya nih Bu masih banyak. Sama PKI orang bilang udah nggak ada, tapi yang berpaham PKI masih banyak. Nah, kan saya baru datang ke tahu ini. Ya, itu. Jadi kita harus tahu, ya. Meskipun itu Bu suatu kebaikan, kalau memang nggak pantas jangan kita kerjain. Ya, jawab orang adzan cakep, zikir semua. Cuma kita lagi di toilet, jangan dijawab. Iya. Ya, sambil ngeden jawab Allah. Ya. Dia nggak ngaji sah. Ya, tuh. Baik. Ya, fa innahu yaqta'u jami' hadza wajibul muadzin summa ya'udu ila ma kana. Ya, selesai dia itu berhenti karena mendengar suara azan atau iqamah, dia menjawab setelah itu apa? Dia kembali lagi apa? Ila ma kana fihi, ya, kepada pekerjaan yang sedang dia lakukan. Kalau dia lagi baca Quran, lanjutin baca Qur'annya. Kalau dia lagi baca hadis, lanjutin baca hadisnya. Ya, kalau dia ngobrol jangan lanjutin ngobrol sholat. Ya, kebalik ini. Tumbin. Ya. Hah? Jangan. Ya, berhenti dulu masaknya. Kenapa Bu? Kita disuruh berhenti dulu, ya. Saat kita lagi baca Quran, baca hadis atau belajar ilmu yang lainnya, li'annal ijabah tafutu. Ya, itu karena menjawab panggilan azan itu
waktunya terbatas. Ya, belum tentu kita bisa dengar lagi itu azan kalau masih ada umur. Ya Allah, ada sebenarnya umur. Ya kan begitu kan, gak ada yang tahu umur orang. Azan asar. Ya, Maghrib. azan kita masih bisa dengar, jawab maghrib udah kagak. Jadi azanin. Ya Kalau Allah. lagi jalan, Ustaz, Mhm. kan azan tuh. Tahu-tahu hilang suaranya kita jawab aja udah selesai. Terusin aja. Kalau kita dengar sebagian aja di dalam perjalanan, terusin jawaban seperti sempurna. Ya, ada kita dengar seliwiran azan, kayak azan orang ngimpi atau azan beneran, ya jawab aja udah. Tapi kita yakin kalau itu waktu panggilan azan, waktu sholat. Kalau azan di HP juga jawab. Azan di HP. Sampai kalau memang kita sudah dengar waktu masuk sholat, kita dengar azan lain ada di HP, udah jawab aja nggak masalah. Kayak di masjid bu, Allahu Akbar, sudah nomor pas hayya sholat, speakernya mati. Jangan ibu berhenti jawab sampai hayya sholat doang, terusin. Kiri-kiri aja dah. Kirain jawaban yang Jangan terus yang kita dulu. Ya mati berhenti jawabnya dah. Jangan. Lengkapin apa yang kita jawab saat itu. Ya, atau berisik sehingga nggak kedengaran orang azan. Udah kita jawab aja terus. Ya, karena speakernya kecil. Ya, itu. Kita jawab ya. Wa ma huwa fihi la yaput. Ya, sedangkan pekerjaan yang kita lakukan seperti baca Quran, baca hadis, baca fikih atau yang lain itu bisa kita kerjain kapan aja. Ya, kalau panggilan azan kan belum tentu. Kalau kita dengar azan lagi, ada azan, ya, tuh. Makanya tadi dikatakan, ya, lebih baik kita berhenti sejenak, ya. Cuma tadi saya perhatiin tuh di kantor-kantor, maaf termasuk di Asyafiyah lagi rapat, suara azan rapatnya berhenti, tapi pada ngobrol. Mendingan terusin belajar, ha? Taklim juga begitu. Iya. Lagi ngaji, azan. Berhenti. Ngobrol ya. Termasuk siapa? Iya. Ada bunyi juga. Atau enggak ngapa-ngapain, main HP, sama aja. Ya, berhentinya kita itu disuruh dengerin dan kita jawab, bukan beralih kepada pekerjaan yang lainnya. Ya, pahami maknanya itu, resapi, hayati. Ya, tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang paling gadang. Ya, selain Allah ketek. Ada rapatnya nggak sini? Selain Allah berarti kecil. Iya. Allah yang gadang. walaupun satu ayat tanggung satu ayat itu Berhenti dulu. Ya, cuma lengkapi ayatnya dulu. Jangan berhenti di potongan ayat. Ya, tuh dalikal kitab azan. La raiba fihi, ya. Ya, diberhenti belajar ngaji di ke dapur. Ya, nyerangin penggorengan. Letek, taruhin minyak, ini goreng kerupuk, ya. Kira-kira ada azan. Jawabin gitu. Jangan tetap. Kita harus fokus. Yang utama aja kita tinggalin, Bu. Ya, tapi yang belum saya tahu jawabannya ini kalau dia lagi sama suaminya gimana tuh? Saya belum tahu jawabannya itu. Emang wayang tuh, jam 11 nggak ada yang azan saat? Kan jam 11 ke atas. Nah, orang kita emang kenal waktu. Emang anaknya dari sapi. Kebetulan, ya kayak Mas Lia itu kan. Mana itu Mas? Nanggung. Dia yang harusnya dipakai. Pada bayar. Kakinya nggak boleh masjid. Ada. Soalnya ada bayar, udah ada dibayarnya. Bingung. Jadi nggak pernah nanggung azan. Nggak ada ya. Ini kebetulan. Ya waktu dah. Orang mau lagi mau doa jangan dulu. Habis maghrib bisa nanggung. Ya dulu. Ya terus nanti.
Ya. Emak-emak. Jadi ya, yang namanya kesempatan kita untuk menjawab azan itu ya, itu sebatas waktunya terbatas. Kalau pekerjaan atau perbuatan lain itu bisa kapan aja kita lakuin. Kenapa? Orang azan itu ikutin waktu masuk sholat. Tuh ya. Wa haitsu lam yutabi'u hatta faragal muadzin ya yustahabu an yatadarakal mutaba'ah ma lam yutil al fasl. Bahkan ya kita disunahkan untuk menjawabnya itu ya nggak sempet nih. Yang penting apa? Jarak antara kita menjawab dengan orang azan itu nggak terlalu jauh ya. Kita mungkin lagi ada sesuatu lah begitu ya, sehingga kita nggak jawab, cuma jawabnya nanti azannya zuhur, jawabnya asar. Jangan terlalu lama ya, udah masuk azan yang berikutnya itu ya, jangan. Yang penting itu nggak terlalu jauh, taruhlah baru 5 menit gitu ya, atau paling lama 10 menit dah. Ya kalau udah sejam kan bisa udah masuk waktu yang lainnya, seperti maghrib ke isya kan waktu dekat. Ya itu udah terlalu lama atau terlalu panjang untuk kita menjawab ya panggilan itu ya ila akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun fi dzillil 'arsy yauma la zilla illa dzilluh. Ya, Nabi bersabda ada 3 kelompok atau 3 orang yang akan mendapatkan naungan ya pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali orang 3 ini yang akan Allah berikan naungan. Ya, hadis yang lain Nabi katakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dzillihi yauma la zilla illa dzilluh. Tapi ini salah satu, 3 doang. Ya, siapa di antara 3 itu? Yang pertama kata Nabi imamun adilun. Seorang pemimpin yang adil. Ya. Bu, siapa sih pemimpin itu, Bu? Ya, pemimpin dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Ya, imam. Rumah tangga ada pemimpin enggak? Ada. Siapa bapaknya? Kita termasuk pemimpin. Kullukum ra'in kata Nabi. Kita semuanya adalah pemimpin. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dia pimpin. Ya, itu pemimpin yang adil. Ya, apa sih pengertian adil itu? Gimana ya? Adil itu artinya wa syai' ala syai'. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, adil itu bukan berarti sama rata, bukan. Ya, orang bagi duit orang laki punya bini 4, ya, sama 4-4-nya dikasih 10 juta, 10 juta, 40 juta, itu adil. Belum tentu. Bini pertama anaknya 7, bini kedua 5, bini ketiga 3, ya, bini keempat 2, samain. Apa namanya anak? Ya. Tuh, atau bini keempat gak punya anak, jadi 10 juta juga. Iya. Adil itu namanya. Enggak adil. Ya, lah yang anak ke-7 kebutuhannya banyak. Iya. Ya, sekolah anaknya udah sekolah semua. Ya, tinggal 2 orang belum sekolah contohnya, kan perlu biaya orang sekolah itu. Biaya. Yang 2 masih pakai pampers. Ya, jajan buat ini buat itu. Nah, yang gak punya anak sekali 10 juta, enak menang banyak, ditawab dulu di sana. Iya. Ya 10 juta. Warung mulu. Ditawab terus ditambahin Siti. Ya. Keliling ya ditambahin jadi abang semua, pas ada datangin 10 juta, Bu. Ya. Wes sebulan namanya. Hebat kalau bisa sebulan. 10 juta 2 hari juga habis. Ya, ngabisin duit paling gampang, Bu. Ya, ngabisin duit. Iya, ya. Tuh. Itu yang pertama. Ai fi ahli mamlakatihi, saat dia berkuasa.
Ya, artinya pemimpin itu yang lagi berkuasa. Ya kalau mantan ya kagak perlu. Termasuk Mantan presiden apa mau diadilin? Ya, presiden siapa? SBY masih presiden enggak? Nah, Jokowi yang kita minta biar adil sekarang. Ya, Sambo tuh dihukum mampus. Kenapa nggak jadi dihukum mampus? Tuh kurang ajar namanya. Ya, udah jelas-jelas Ferdi Sambo tuh membunuh, merugikan negara, merugikan rakyat Indonesia. Kok nggak jadi dihukum mati? Dikasih keringanan. Alasan apa? Kan kurang ajar. Ya. Ini yang menyebabkan orang berani melakukan kejahatan di Indonesia. Kenapa? Para pelakunya itu mereka sudah tahu, ya mereka pemain bukan cadangan, ya yang tahu ini celah-celah hukum seperti ini makanya mereka berani itu. Coba bayangkan, jangan jauh-jauh, ya pelaku pembunuhan 5 orang syahid, ya apakah terungkap sekarang? Orangnya ada nggak? Ada. Keliaran nggak? Keliaran. Ya, keluar masuk luar negeri, jalan-jalan bininya kawin lagi. Kata kisah adik gini, si goblok bikin aturan sendiri. Iya bu. Hati makanya kita ya 2024 jangan kecolongan lagi bu. Ya ini orang kita duit mulu sih dipikirin, baru dikasih duit buat piknik aja bangga banget jalan-jalan piknik. Ya, pakai mobil tulisannya ya Allah bu. Ya, hati-hati. KTP juga yang sembarangan ngasih bu. Ya. Oh, ibu udah orang-orang Pancen udah ada minta KTP belum? Ada sih tapi ini saya mau. Ya, tadi kasih beras sekilo, minyak seliter, Indomie 3, gula sekilo, mete 1, teh poci. Minyak doang seliter. Ayo, silakan ngumpulin kalau mau tuh bu. Ya, itu dari tim pemenangan Ganjar. Ya. Hah? Ya di sini ngomong Anas Anis semua di sana mah lain lagi. Di sini mah Anas Anis. Kalau di prakteknya di lapangan mah beda lagi pada gue tahu banget orang-orang kita pada. Ya, asyaddu kufran wa nifaqan kata Allah itu. Yang ngasih dari Ganjar diterima, tapi kita tetap Anisan. Boleh. Ini ada yang gratis. Dikasih nama anak niat ya beda. Oh, hal-hal kayak gitu tuh namanya nyogok. Nabi bilang ar-rashi wal murtashi. Orang yang ngasih sama yang dikasih dua-duanya apa ya? Nyemplung ke neraka bu. Masa bu masuk neraka gara-gara uang seliter? Sekarang kan susah Ustaz. Jadi banyak tuh orang yang gitu. Ya memang dibilang kadal fakru an yakuna kufran. Kenapa bisa seperti itu? Karena keyakinan kepada yang kuasa, yang segala orang kita ya. Ya, coba ibu kan udah pada belajar bu. Ya, saya yakin ibu udah berapa kali khotam bolak-balik gitu. Ya, coba baca di bab 7 tentang babul yakini wa tawakkul. Itu ada bu. Ya, coba lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah diuji mau diapain coba? Dibakar. Ya, oleh raja siapa? Namrud. Ya, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang sedang berkorban, datang air nawarin mau ngasih bantuan. Ya, kata Nabi Ibrahim lah, aku nggak perlu bantuanmu. Ya, habis air datang kemudian apa? Angin datang. Ya, nawarin juga Ibrahim tenang, lu tinggal duduk manis aja. Ini api bakal gue tiup biar dia terbang kemana tahu tuh. Ya, Nabi Ibrahim enggak. Ya, dia justru ngangkat kedua tangan, dia nongak ke atas. Ya, minta ya Allah, ya, aku yakin hanya Engkaulah zat yang satu yang ada di langit sana itu, dan aku yakin hanya akulah yang hanya menyembah kepadamu ya Allah. Tuh, ya, dia nggak minta kepada api, nggak minta kepada apa, nggak minta kepada air, nggak minta kepada angin, tapi dia yakin kalau yang bakal membantu siapa? Allah. Aminnya punya Allah.
Ya. Nah ini praktiknya kita kan pada begitu Bu. Kita lagi susah banget ya. Ada orang datang, ya Allah makasih ya Pak. Kalau nggak dulu gue mati. Allah baru kasih minyak lu, kalau nggak dulu mati. Ya. Kita lupa. Jangankan itu lah Bu, dokter contohnya dah. Kita punya penyakit datang ke tabib atau dokter sembuh. Ya Allah makasih banget tuh dokternya luar biasa tuh, hebat tuh. Dia lupa dokter tabib itu hanya sebagai apa? Perantara doang. Ya, Pak Iza Malitu bahwa yashfi. Ya, yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Coba lah Bu, sekali aja kita yakin sama Allah atas segala sesuatu yang kita hadapi. Ya, pasti Allah akan kasih apa? Jalan keluar. Ya, nggak ada Bu manusia ya mati karena kelaparan, nggak ada. Nggak ada. Ya, yang menyebabkan dia mati kelaparan karena ulahnya dia. Ya, Allah sudah katakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang-binatang kecil yang melata aja udah ada rezekinya, apalagi kita yang punya akal Bu. Ya, enggak punya duit, minjem duit beli terigu, minyak, jualan bakwan jadi dapat duit. Ya, terigu setengah kilo, minyak seperempat. Ya, beli risol, beli apa? Beli wortel. Ya, beli kol, potong iris-iris, jual aja Bu. Kalau nggak ada yang beli, bawa ke rumah saya, insya Allah saya beli. Ya Pak hari saya capek. Ini apa-apa. Itu namanya usaha kita. Ya, jangan kita bergantung kepada yang namanya manusia. Jangan. Ya, ada kisah. Baru kemarin kisahnya, orang ngadu ke saya. Ya, ada teman saya lagi ngebangun. Ya, ngebangun apa? Yayasan buat yatim katanya. Dia mengajukan proposal. Disuruh datang ke rumahnya, datang aja ke rumah katanya. Datang dibawa itu proposal kan? Iya. Diterima sama ajudannya. Ya, nggak lama siangnya dijawab. Oh, alhamdulillah proposal udah diterima, makasih ya. Ini cuma bisa bantu doa aja dah. Ya, ada proposal itu. Proposal doang. Ya, doa doang, bukan berarti kita menafikan doa orang lain, bukan. Ya, bukan. Anda bilang aja. Inti bilang aja doa banyakkan gue, lu mau doa gue bagi nih. Ya, nggak pantas. Ya, kenapa nggak pantas? Kalau yang ngomong orang kayak kita, ya wajar lah, mau duit kita putus-putus. Ya kok dia kan gak ada putus nih duit itu Bu. Ini orang kaya loh Bu, bukan orang sembarangan. Kita juga masih dikit. Iya. Ada sedikit. Ada kalau uang kita putus-putus, dia nggak ada putusnya itu duit. Ya, pagi ada duit, sore kagak. Putus kan? Ya, iya. Malam ada, besok pagi kebingungan lagi mau sarapan kayak apaan. Itu orang kita tuh. Ya, tapi saya bilang ini pelajaran juga buat lo, saya bilang. Gue yakin lo pasti udah percaya kan kalau bakal dapat duit. Iya, nggak boleh kayak gitu. Jangan bergantung kepada manusia. Berharap aja nggak boleh, apalagi bergantung. Coba, ya, udah gue bantu doa aja dah. Enak gak jangan gitu? Nggak enak. Ya. Besok rumahnya kebakaran. Ya, jangan Bu. Jangan berharaplah apapun masalah yang kita hadapi, jangan kita berharap. Ya, ibu-ibu punya hajat, Bu punya tetangga orang kaya, Bu ngaji di Ar-Rahim banyak orang kaya, tapi tinggal minjem, boleh gak gitu? Jangan. Ya, jangan Bu. Ya, banyak orang-orang pengajian Ar-Rahim pada banyak punya kontrakan. Kan gue pinjam aja dari awal bulan pasti dikasih. Masa nggak dikasih gue marahan aja ntar sama dia. Maksudnya gitu. Ya, tuh, jangan. Ya. Itu yang pertama, imamun adil yang bakal mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Ya. Wa mu'adzinun hafizun. Ya, seorang yang menjaga ya atau selalu mengumandangkan azan. Ya Bu, tuh. Jadi dia itu apa? Istiqomah. Ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu nyantel sama masjid. Ya, itu kelompok yang 7 orang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti itu. Yang orang enggak ada naungan itu kecuali 7 orang itu diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani
Ya, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa yajibu 'alal muadzin al-ihtiraz 'anil lahni fi syahadatain. Bu, orang yang mengumandangkan azan itu harus orang yang fasih dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan asyhadu alla boleh. Orang yang fasih asyhadu an la ilaha illallah. Ya, yang asyhadu alla. Ya, asyhadu alla. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lama banget ini. Ya. Asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Muhammadun lagi dibaca. Ya. Harus fasih. Makanya Bu, orang muazzin ini yang tukang azan enggak boleh sembarangan. Tuh, yang pertama syaratnya dia harus fasih dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Tuh, ya. Wa yakunu 'arifan bil awqat. Ya, orang yang azan ini ngerti waktu. Tahu kalau waktu sholat udah masuk. Jangan sembarangan mentang-mentang dia datang ke masjid, kapan aja dia hidupin speaker di azan. Kita orang. Ya. Datang ke masjid matiin speaker bukan mau sholat. Memang gede saat kita minum blok. Iya. Udara mendung, lagi puasa mendung banget. Ya. Baru jam 4:30 di azan maghrib. Nah kan udah gelap katanya lah, emang patokan maghrib gelap. Ya, lu di dalam kamar, lu tutup jendela gelap, lu azan makan situ aja duluan maghrib. Kalau patokannya gelap, ya jangan. Coba harus benar orang yang tahu waktu. Artinya nggak sembarangan orang yang tukang jalan, tukang main di pinggir jalan, nongkrong pinggir jalan, jagain tiang listrik. Ya, azan nggak boleh. Ya. Kenapa? Minimal nih orang harus bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya, jangan melakukan hal-hal yang apa? Ya, yang makruh, apalagi yang dilarang. Selanjutnya, ya. Wa an la yu'zan illa ba'da dukhul waqti. Ya. Dia enggak boleh azan kecuali sudah masuk waktu. Illa fil fajri khas, kecuali waktu subuh. Kalau subuh memang ada istilah azannya 2 kali. Ya, kayak di Mekah, di Madinah tuh azan pertama ngebangunin. Ya, azan kedua waktu. Kira-kira kalau kita praktekin di lain apa bisa gak ya? Padahal disuruh nih Bu. Ya, disuruh. Ya, emang di kita kan kalau bisa karena biasa. Ya, itu namanya urf Bu. Ya, sebenarnya kalau kita terapin sih boleh-boleh aja. Ya, jadi orang bisa apa itu? Segera siap-siap. Oh, udah azan pertama nih. Sedikit lagi masuk ya. Ya daripada orang keluar-keluar yang enggak jelas berisik. Ya, mendingan azan. Ya kan? Enak kedengaran itu kalimatul haqqin. Ya, di sini mah agak susah dah. Ya. Yang ada bingung, ini siapa sih ini baru jam 4 udah azan aja. Lalu aja belum udah azan subuh nih gitu. Di kampung nggak ada orang laki-laki yang fase gitu misalnya azan. Ya kalau memang nggak ada lagi dan kondisi memang bawaan lahir atau lidahnya dia nggak masalah. Ya kalau selama masih ada yang pasti lebih baik yang pasti. Ya kayak kakek Bu, kakek-kakek yang giginya udah bersih jangan suruh azan. Ya. Yang giginya udah bersih, ya. Kayak orang udah itu. Kalau di Cisalasar Ustaz, orangnya azannya nggak benar, tapi nggak boleh kalau orang lain azan. Bilang dong, kamu nggak boleh egois gitu. Imam gitu juga. Banyak itu banyak. Anaknya dia, mesti dia. Banyak kamu gitu. Nggak boleh orang megang speaker orang lain nggak boleh megang speaker ya. Di kita aja udah mulai banyak. Di kita aja udah mulai tadi itu, udah mulai berkembang.
Asyhadu asyhadu. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang terlalu kayak Turki banget. Allahu akbar. Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau orang Turki emang nggak bisa. Apa sih orang itu buat-buat. Ya. Tuh. Kalau di Madinah itu habis azan subuh lama banget. Iya. Itu maksudnya sebenarnya gimana sih, Seth? 1 jam. Iya maksudnya kok masalah sholat subuh sih itu udah baca apa aja udah. Habis azannya. Habis azan. Kalau habis azan tergantung musimnya. Kalau lagi haji cepet. Kalau lagi umrah mah agak lama. Oh gitu. Nah, haji gitu. Enggak, kalau haji agak cepet. Sekarang cepat. Cepet. Sekarang aja Bu, sholat tarawih di Mekah sama Madinah sekarang berubah. Kalau dulu lama, 1 jam, sekarang kagak. Ramadan. Hah? Sekarang paling setengah jam. Kayak gitu kan? Oh enggak. Sekarang udah enggak. Berubah sekarang. Oh, dulunya saya pikir begitu. Sekarang enggak, udah. Baca setiap hari 1 juz, paling diloncat-loncat. Juz 1 nih paling ya halaman ini baca, nih enggak baru baca lagi gitu. Halaman 10 terakhir. 10 hari enggak, tetap. Kalau 10 terakhir tetap katanya. Tetap gede, yang panjang. Tetap lama. Kalau hari biasa Ramadan sekarang udah berubah. Karena ada perintah dari kerajaan katanya enggak boleh lama-lama. Ya. Dia harus tahu keadaan. Setengah jam. Makanya orang-orang pada girang kemarin itu orang kita. Terawih sama. Iya. Zaman banget enak itu terawihnya cepet katanya. Padahal lu untung dapat cepet sekarang. Ya, itu yang kedua, ya. Yang akan mendapatkan naungan. Ya, jadi kalau azan subuh boleh 2 kali, ya. Wa yuhtasabu bi adzanihi, ya, dan azan yang dia kumandangkan meskipun azan pertama itu mendapatkan pahala wajhullah. Wala ya'khudhu ala adzanihi jazaa'un. Ya, syarat yang berikutnya itu orang yang tukang azan enggak boleh ngambil upah. Minta maksudnya. Tapi kalau dikasih ambil. Ya, jangan minta. Lu bayar gua apa ya buat azan? Suara gue cakep nih, gue belajar azan nggak sembarangan. Dari kecil. Buat gurah aja 50.000 sekali gurah, ya. Tuh, jadi ya jangan meminta imbalan, meminta yang nggak boleh ya. Tapi kalau dikasih ambil, ya. Tuh. Yang berikutnya wa yastaqbilul qiblah biwajhihi. Tuh, harus apa ya? Ngadep kiblat, mukanya itu ngadep kiblat Bu. Ya. Bukan badannya doang. Dulu di sini di Alinabanya ada marbot namanya siapa? Kang Sidi itu dulu. Kang Sidi azan sambil bersihin kaca naku. Di Bubut sama Ustaz Masud saya lihat dulu itu. Lagi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bubut rambutnya di belakang Ustaz Masud. Siapa yang ngajarin dulu katanya? Belum mau azan pengen bersihin kaca naku. Emang memang buat mau dari situ nanti Kang Sidi dulu tuh. baru tinggal di masjid. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, yang namanya kan belum tahu. Hidupnya bagus. Iya. Ya. Karena ngelap-ngelapin kaca, iya. Kalau saya sih nggak salahin dia nya. Memang nggak tahu saat ilmu dia. Ya kalau saya sih dulu masih kecil, masih kayak mahir mungkin. Kan dulu juga nggak boleh kita megang sembarangan dulu. Ya, diomelin gitu. Ya. Fit takbir, saat dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa syahadatain, ya, dan juga apa? Ya, membaca 2 kalimat syahadat. Wa yuwallu wajhahu yaminan wa shimalan. Ya, mukanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Hayya 'alas shalah, kanan. Ya, hayya 'alal falah, kiri itu. Atau boleh dua-duanya. Jadi hayya
hayya 'alas shalah. Boleh. Atau hayya 'alas shalah. Gitu. Ya. Tapi memang yang disuruhnya itu satu-satu, setiap hayya 'ala ke kanan, hayya 'alal falah kiri. Tuh, itu sunnahnya. Ini juga udah jarang, banyak yang praktekin tuh saya perhatiin. Ya, udah banyak yang nggak praktekin sekarang. Saya kan suka merhatiin bu, kalau azan Jumat tuh, bila lagi azan ya, ini orang ya cuma bisa azan doang, tapi adab-adabnya sunnah-sunnah nggak dikerjain. Berarti maaf, kurang ngaji juga nih orang. Iya, menang suaranya doang cakep. Ya, nengok dong, ya kanan. Iya tuh. Tuh. Ya, fi du'a ila ya as-shalah ya. Wa idza adzana lis-shalah maghrib jalasa bainal adzan wal iqamah. Nah, kalau dia mengumandangkan azan maghrib, duduk dulu sebentar. Sunnahnya jangan langsung qomat ya, tapi wa yukrahu lahu an yudzan wa huwa junub au muhdis, dan makruh hukumnya dia mengumandangkan azan sedangkan dia dalam keadaan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, tak boleh bu, jangan biasain apalagi habis azan di jalan. Ya, yang la ilaha illallah di kabur, naik motor tentunya. Ya, atau kemana kali gitu. Jangan. Sampai aja bu, habis manggil orang ditinggal. Ya, orang disuruh ke masjid sholat, jadi dia pergi. Dikabur mana tahu nanti ya, jangan ya. Wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'ata ayat. Nanti akan kita lanjutkan ya. Orang baca Quran disunahkan setiap malam membaca paling sedikit 200 ayat. Ya, ini sunnahnya nanti akan kita pelajari insyaallah ya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin.